Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco tani dimanapun Anda berada, kembali lagi di Konco Tani Garden, channel yang membahas tentang dunia pertanian, dunia tanaman yang ada di sekitar kita. Nah, pada kali ini kita akan membahas cara mengatasi hama penyakit, baik itu ulat, walang sangit, tikus, dan sebagainya yang sering merusak tanaman-tanaman kita, terutama tanaman padi. Nah, hama-hama tersebut cukup menjadikan tanaman-tanaman kita itu tidak produktif secara optimal. Untuk itu, mari kita membuat racikan yang cukup sederhana tetapi efektif untuk mengatasi hama-hama tersebut. Nah, kita siapkan ember, lalu kita beri air bersih sebanyak 1 liter. Ini berfungsi untuk mengencerkan bahan-bahan nantinya sehingga mudah diaplikasikan untuk menyemprot atau menyepray tanaman-tanaman kita yang terserang hama penyakit. Nah, kita masukkan minyak kayu putih sebanyak 5 tetes saja. Ini sangat menyengat aromanya dan tidak disukai oleh serangga-serangga, bahkan tikus dan sebagainya. Nah, ini kita aduk-aduk agar campuran itu tercampur, menyatu, dan menjadikan racikan super dahsyat untuk mengatasi masalah-masalah pertanian kita. Nah, selanjutnya kita gunakan pencuci piring cair ini, atau sabun pencuci piring cair. Nah, kita berikan untuk pencuci piring ini sebanyak 2 sendok makan. Ini berfungsi sebagai perekat agar racikan ini tidak langsung jatuh ke tanah, tapi benar-benar menempel ke batang daun dari tanaman kita, sehingga efektif untuk melindungi tanaman-tanaman kita atau tanaman-tanaman konco-konco semua dari hama dan penyakit, baik itu kutu kebul, ulat gerayak, walang sangit, keong mas, tikus, dan sebagainya. Nah, bahan selanjutnya kita gunakan yaitu baking soda atau soda kue. Nah, kita ambil 2 sendok saja atau sendok makan ya. Ini cukup murah dan sangat efektif untuk mengusir hama dan penyakit yang menyerang tanaman-tanaman kita. Kita aduk agar racikan ini menjadi satu, menjadi tercampur. Nah, bagi konco-konco yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan bunyikanlah loncengnya atau dipencet lonceng di bawah video, sehingga ketika kami membuat konten atau video baru akan masuk ke notifikasi konco-konco semua. Nah, selanjutnya kita gunakan paracetamol, dan ini
Obat ini sebenarnya sudah kedaluarsa karena sisa-sisa dari pengobatan keluarga kami. Nah, jika tidak ada, bisa menggunakan bodrek sebanyak 2 biji. Lalu kita haluskan dengan cara ditumbuk dengan dilapisi kain bekas. Nah, ini cukup efektif untuk menghaluskan bahan ini sehingga tidak kemana-mana, tidak beterbangan. Kita tumbuk dengan palu agar benar-benar halus dan nantinya bisa tercampur dengan bahan-bahan sebelumnya. Kita masukkan. Jadi bahan pertama yaitu air bersih 1 liter, minyak kayu putih 5 tetes, sabun cair pencuci piring 2 sendok makan, soda kue 2 sendok makan, dan paracetamol atau bodrek 2 biji atau 2 pil. Nah, lalu kita aduk-aduk agar tercampur, lalu nanti kita bisa mengaplikasikannya. Nah, sebelumnya kita diamkan selama 1 malam atau 1 hari ya. Nah, kita aduk-aduk. Ini sudah tercampur, sudah menyatu. Nah, ini kita siapkan botol gas untuk menampung bahan tersebut sebelum diaplikasikan besok pagi. Ya, ini kita masukkan. Nah, di sini bukan untuk menggurui, di sini sama-sama mencoba, sama-sama belajar, sama mengaplikasikannya ke tanaman-tanaman kita. Racikan-racikan sederhana, racikan-racikan murah dan gampang untuk dibuatnya untuk mengatasi hama penyakit, baik itu kutu kebul, wang sengit, ulat grapyak, keong emas, tikus, dan sebagainya. Nah, ini kita kocok-kocok, lalu kita diamkan selama 1 malam. Nah, setelah 1 malam, cara pengaplikasiannya cukup mudah. Jadi racikan ini nanti ketika akan menyemprotkannya atau menyepray, yaitu cukup menggunakan 100 cc untuk takaran 16 liter air bersih, atau ketika 1 tangki diberi 100 cc racikan ini, lalu spraylah seluruh bagian tanaman-tanaman kita yang terkena hama dan penyakit ketika sore hari, dan berikanlah setiap 1 minggu sekali. Nah, cukup mudah, praktis, sederhana, tapi ampuh, hanya bermodal bahan-bahan tersebut. Nah, dimana kalau kita beli pestisida selain mahal, itu juga berbahaya untuk manusia, hewan, dan tanah. Nah, jadi itu mengakibatkan kematian pada mikroorganisme tanah, sehingga kesuburannya semakin lama semakin gersang atau hilang dari tanah tersebut. Untuk itu kita mencoba dari bahan-bahan yang sederhana, bahan-bahan yang kurang begitu berbahaya untuk manusia, hewan, dan tanaman tersebut, yaitu dengan meracik sendiri bahan-bahan di atas, bahan-bahan yang telah diracik sebelumnya atau tadi ya. Nah, kita semprotkan sehingga tanaman kita itu akan berbuah lebat, berbunga dan berbuah lebat, hijau royo-royo, dan tentunya produktivitasnya semakin meningkat.
karena terhindar dari hama penyakit, dari gangguan-gangguan yang saya sebutkan barusan. Nah, demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.